Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Di Ambon kayaknya ini sudah jam 12 lewat Bang ya? Iya. Karena di Aceh ini baru jam 22 lewat 16. Sahabat dimanapun berada, malam ini kita berjumpa kembali ya dengan diskusi atau cerita. Ini diskusi juga boleh disebut diskusi atau cerita warga atau elit, bukan elit populer ya istilah kita Bang. Tentu harapan kita ini dari semua hal yang kita akan sampaikan ini dapat memberikan informasi bagi kita semua ya tentang soal apapun, terutama pemikiran-pemikiran mengenai pemahaman persoalan bernegara dan berbangsa. Karena sebagai warga negara, ya baiknya kita sedikit banyaknya juga menyampaikan pikiran, apalagi sudah melalui teknologi yang informasi yang semakin canggih ini. Baiknya kita menghiasi dengan pikiran yang positif daripada kita menyampaikan hal-hal yang justru akan memupuk kebencian dan hal-hal negatif lainnya. Kira-kira begitu Bang ya? Ya. Untuk Amin. Ya. penyampaian himbauan kita terhadap saudara kita dimanapun berada. Sekarang ini Bang, di mana-mana ini lagi ramai perbincangan soal tunda pemilu. Ada yang kemudian membawa-bawa pikiran soal tunda pemilu ini kepentingan elit tertentu, kepentingan kelompok tertentu di bangsa ini. Tapi saya kira kita tidak pada posisi untuk bicara mendukung dan tidak mendukung ya Bang. Kita coba melihat dulu kira-kira apa yang menyebabkan ini dan seperti apa solusi terbaiknya. Karena kalau kita lihat secara sepintas ini butuh pendalaman lebih, terutama hubungan dan kaitannya dengan esensi bernegara yang sesungguhnya, nasionalisme kebangsaan kita, kemudian hal-hal lain. Kalau kita lihat polemik ini Bang, sampai membawa-bawa soal big data dari media sosial atau sosial media, menurut yang coba Abang dalami, ini awal mulanya sebenarnya apa ini? Apakah karena soal penundaan ini karena menyangkut kepentingan elit politik semata, atau ada kalkulasi lain di balik semua ini Bang yang harus dipahami? Ya, Pak Min, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam Bang. kalau kita melihat perdebatan ide atau usulan soal penundaan pemilu ini, Amin, atau polemik soal penundaan pemilu ini, sebenarnya kan sudah ramai diulas terutama oleh pihak yang berada di pemerintahan ya, dan beberapa partai politik yang memang diajak untuk membicarakan soal-soal
penundaan pemilu itu. Nah, tapi kan seperti Pak Min bilang, kita kan tidak ada dalam kontestasi pihak yang mendukung atau pihak yang mengeluarkan gagasan atau usulan soal penundaan pemilu. Jadi kalau kita cermati secara baik, memang penundaan pemilu itu hal yang biasa saja, lumrah dalam sebuah proses negara demokrasi ya, dan itu konstitusional. Kalau saya secara pribadi meyakini, melihat, dan memikirkan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik secara individu maupun partai politik yang diwakili oleh ketua-ketua partai, saya kira biasa saja dan itu konstitusional. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kan ada pihak juga yang mengklaim dan membantah penundaan itu sebagai satu tindakan inkonstitusional atau suatu tindakan yang melawan konstitusi, karena mereka melihat secara aturan dalam konstitusi jelas mengatur soal 5 tahunan pergantian kepala negara ya. Kita kembali kepada sebuah tadi, kenapa pertanyaan soal latar belakang kenapa ini bisa muncul, atau apa sih sebenarnya yang menyebabkan isu atau ide atau usulan penundaan ini muncul. Ya, kalau kita ikuti beberapa penjelasan resmi, itu kan sebenarnya argumentasi yang dikeluarkan berkaitan dengan situasi nasional, keadaan negara kita yang memang secara secara ekonomi dan secara sosial ada mengalami sebuah dampak akibat dari pandemi global. Jadi krisis yang tercipta atau terdampak dari pandemi global itulah yang kemudian yang melatar belakangi semacam ide untuk penundaan. Nah, setelah diurai, dikemukakan bahwa bukan saja ternyata Indonesia yang mendorong mengemukakan ide penundaan, ada 71 negara yang juga mendorong juga isu penundaan itu di negaranya masing-masing terkait dengan pandemi global. Nah, karena mereka juga mengalami krisis ekonomi, instabilitas ekonomi, sosial dan seterusnya. Artinya dampak itu memberikan pengaruh kuat. Nah, ada di situ perdebatan. Nah, lalu kemudian ada varian yang lain, misalkan kalau dalam negeri soal pengalaman pemilu 2019 yang begitu ekstrim, yang menyebabkan terbelahnya warga bangsa akibat loyalitas terhadap 2 calon presiden saat itu, yang melahirkan sikap yang tergiring kepada konflik horizontal, dan kemudian menimbulkan dalam tanda petik ungkapan-ungkapan hina seperti cebong dan kampret itu. Jadi warga bangsa kita ini menyelenggarakan pemilu, hasilnya mendapatkan kehinaan di masyarakat sendiri, mereka saling menghina antar satu dengan yang lain. Nah, itu situasi yang saya kira banyak yang berkomentar di media sosial seperti itu kan. Nah, dan saya kira itu sah-sah saja dan itu fakta yang memang ada di kita dan kita harus terima itu dulu, jangan kita lupa, sehingga kita harus melihat usulan ini, ide ini secara objektif, tidak bisa hanya emosional semata-mata langsung mengeluarkan statement bahwa penundaan itu berkaitan dengan kepentingan kekuasaan tertentu atau mempertahankan kekuasaan.
Saya kira giringan opini itu wajar juga, tetapi sebagai warga bangsa kita yang punya kesadaran berpolitik ini, yang ingin demokrasi kita sehat, kita harus bisa melihat ini sebagai sesuatu yang baik. Ini kesempatan yang baik. Setelah 20 tahun kita menjejal politik demokrasi kita. Nah, sehingga kita ada kesempatan nih, ada tawaran nih, mau penundaan pemilu. Tentu kita lihat itu sebagai sesuatu yang konstitusional, karena kita yakin kekurangan-kekurangan dalam konstitusi juga banyak, baik itu dalam pengaturan kelembagaan negara, baik maupun partai politik. Dan kita kan sudah sendiri rasakan fakta-fakta praktek politik kita dalam demokrasi, bagaimana demokrasi berbiaya mahal, praktek politik partai yang memang terhendus oligarki, maupun calon-calon legislatif maupun eksekutif pun demikian. Kata-kata oligarki yang begitu santer terdengar di telinga kita dan bising, dan itu terlihat begitu nyata dalam kehidupan perpolitikan nasional kita. Tentu ini kan menjadi keprihatinan kita bersama, dan kiranya penundaan pemilu ini harus menjadi ide dialektika kita bersama untuk bisa melihat kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan kita dalam perpolitikan demokrasi ini untuk diperbaiki. Saya kira itu yang paling penting, terlepas usulan itu keluar dari pemerintah atau dari partai politik pendukung pemerintah, tetapi sebagai warga bangsa kita melihat itu dulu objektif. Amin. Saya sadar sebagai ini, saya melihat itu sebagai dialektika, kesempatan. Saya takut kalau hari ini kita tolak, kita mendukung penolakan penundaan, saya membayangkan satu waktu yang seperti saya sebutkan, lalu kekuasaan ini berganti, lalu di kemudian hari ada kejadian yang luar biasa yang memaksa terjadi amandemen perubahan undang-undang, lalu ada pihak kekuasaan yang meminta publik untuk mengemukakan ide penundaan, lalu kelompok yang kalah menolak lagi. Kan berarti terjadi konflik ulang karena kita mengamini kelompok yang menunda ini. Nah, saya minta sebenarnya kita harus objektif dulu, lihat, tidak bisa bereaksi berlebihan, emosional. Coba kita tangkap baik-baik bahwa penundaan ini kan apakah bisa bermanfaat bagi bangsa kita atau tidak, kan begitu. Nah, yang kedua, perdebatan kita kan harus ujungnya ke mekanisme, tidak bisa berbasis hanya sekedar data, big data itu, big data di IT. Nah, harus jelas, masa kita harus menggunakan big data untuk mempertentangkan setuju penundaan dan tidak setuju penundaan, kan lucu. Karena kita harus lewati fase yang lebih akurat. Kalau memang kita mau, ya kita uji saja lewat konstitusi negara kalau ada kemungkinan itu terbuka, atau lewat mekanisme-mekanisme yang sah. Ya kan, kita tidak bisa pakai kuantitatif big data saja semata, karena itu bisa saja error, salah. Karena bukan saja manusia di dalam, kan ada juga robot, kan begitu Pak Min. Ya, kalau disuruh bikin akun YouTube lalu setiap individu warga bicara, itu bisa masuk akal. Ya, tinggal dikumpul. Jadi ada 120 juta penduduk dewasa ini, ya, yang umurnya di atas 17 tahun, masing-masing bikin kanal YouTube lalu bicara dia bagaimana pandangan dia soal penundaan pemilu, apakah dia setuju atau tidak, kan begitu aja. Sehingga lihat dulu, atau ya langsung referendum terserah, tergantung mekanisme kan, atau cuma langsung amandemen lewat mekanisme parlemen kan.
Saya kira di situ Pak Min. Oke, jadi Bang, saya kira poin pentingnya kita pertama itu tadi Abang sudah sampaikan, semua pendapat, semua usulan ya kita jangan langsung mengatakan inkonstitusional atau konstitusional, karena hasil daripada konstitusi itu ya dari konstitusional itu, dan itu hak rakyat kan gitu Bang kan. Nah, yang soal hari ini seperti yang Abang katakan tadi, jangan sampai kita mendukung lagi soal misalnya menunda, lalu terpilih di 2024 ada lagi masalah yang tiba-tiba juga harus seperti ini. Wah, kita mulai berbicaranya menjadi lucu Bang. Yang kita buat sendiri setelah bermasalah, kita juga yang bicara bahwa ini masalah, kan harusnya malu Bang. Saya Bang, mohon maaf aja, melihat situasi ini kadang-kadang saya malu sendiri Bang. Kenapa malu sendiri? Karena yang mengatur barang ini, kalau kita boleh bertanya, memutuskan seperti pemilu tahun 2024 Februari, ini sama juga dengan keputusan tahun 97 yang lalu, karena kondisi negara dan bagaimana, 99 ya kalau tidak salah, tahun 97 itu di pemilihan yang diulang lagi belum lama itu. Nah ini kan saya lihat menjadi agak lucu, karena yang bicara ini orang-orang itu juga. Nah sehingga kadang masyarakat itu berpikir orang mereka ini yang buat, setelah bermasalah mereka lagi yang saling gontok-gontokan. Jangan sampai komprominya dulu waktu membuat barang itu masih bagus, setelah berjalan karena sudah berpisah di persimpangan jalan, sudah jalan masing-masing, sudah tidak saling ketemu, mulai saling menyerang. Nah itu mungkin yang kita tidak inginkan. Nah lalu Bang, menyambung pernyataan Abang tadi, nah, kalau kita boleh berpendapat, kira-kira misalnya seperti yang Abang sampaikan, sekarang kan sudah teknologi canggih ini, orang sudah bisa menggunakan YouTube, sudah paham. Yang lebih original seperti yang Abang tawarkan tadi, dan kita tawarkan ini kalau dinonton, sudah bikin saja referendum seperti yang Abang katakan, atau minta suara rakyat, tidak usah pakai lembaga survei yang akhirnya didebat. Suruh saja masyarakat dari tanggal sekian ngomong di YouTube, dengan seperti Abang sampaikan tadi, usia 18 tahun Bang ya, yang sudah punya hak pilih lah. Nah, ngomong bahwa saya tidak sepakat, saya sepakat. Nah, di luar dari itu Bang, ada yang saya mau ingin sedikit berbagi pikiran ini Bang. Menurut Abang sebenarnya dalam pola komunikasi ini Bang ya, ini kan yang membuat perpecahan di masyarakat ini sudah tidak punya batasan dalam menyampaikan usulan. Ya, di luar dari itu, tadi Abang sudah katakan, silakan saja siapapun boleh berpendapat misalnya. Tapi menurut Abang kira-kira etika berbangsa atau bernegara itu, apakah semua hal harus disampaikan ke masyarakat atau dibicarakan di publik? Yang kayak begini ini kan Bang harusnya dikompromikan dulu ke dalam. Nanti sudah seperti yang Abang katakan tadi, dibedah baik-baik, dihitung untung ruginya baik kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok Bang kan? Bukan karena hitung-hitung sudah tidak bisa menang 2024, mulai kasih mundur lagi. Karena hitung-hitung suara partai ini, saya partai A misalnya hitung, udah bisa dapat ini saya, kasih mundur lagi. Yang Abang lihat sekarang ini sebenarnya apa yang hilang dari etika berbangsa dan bernegara kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang krusial seperti ini Bang? Iya kan, tentu partai politik ketika memberikan pernyataan atau pendapat soal penundaan pemilu ini kan mendapat reaksi dari publik lewat media sosial, lewat televisi.
ada pihak yang kemudian memberikan semacam pendapat bahwa partai politik itu atau pihak-pihak kekuasaan yang berpendapat soal penundaan pemilu itu kan mereka itu dicurigai sedang berkompromi untuk mempertahankan kekuasaan. Di lain pihak mereka juga seolah-olah ada penciptaan opini bahwa mereka tidak taat konstitusi dan seterusnya. Nah, itu satu hal yang lain. Memang tadi seperti Pak Min bilang, karena Pak Min bilang bertanya soal ada etika bernegara kita secara politik ini kan terbelah atau mengalami pengikisan akibat kan kontestasi politik kita dalam pilpres atau legislatif itu kan tidak sehat. Ada oligarki di sana, ada kekuatan politik luar lain yang memang lebih kuat dari kedaulatan politik rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi anggota DPR dari partai politik ataupun siapa yang akan dimainkan menjadi calon presiden. Nah, rakyat itu kan kemudian mencurigai bahwa kita itu bersandiwara dalam pilpres atau dalam legislatif. Nah, akhirnya muncul ketidakpercayaan kan. Nah, itu kecenderungan. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa penundaan pemilu itu bagian dari dialektika berbangsa bernegara, terlepas dari pihak-pihak yang saling berbantahan menolak dan menginginkan penundaan pemilu untuk sebagai pintu masuk dialektika dan kita refleksikan keadaan bernegara kita sehingga kebutuhan etik bernegara kita peroleh lagi, kita temukan lagi. Ya. Jadi esensi saya di situ. Nah, kan tidak ada jaminan 2024 kita tidak berternak, oligarki tidak berternak calon anggota DPR dan calon DPD maupun figur kekuasaan presiden. Kan tidak ada jaminan. Kan pasti akan mengulang 2019, akan mengulang lagi 2014, 2009 maupun 2004. Kan sama aja. Jadi kita ini sudah melewati 4 kali pemilu langsung, kita sudah tahu, kita sudah mengenal cara praktek-praktek politik kekuasaan yang menghilangkan etika bernegara kita, mengikis habis nasionalisme kita. Bahkan Pancasila itu kita tidak tahu taruhnya di mana waktu saat pemilu berlangsung. Mungkin kita pindahkan Pancasila itu di belakang dulu, disimpan, diisi dalam gudang atau dalam peti. Kita jalankan pemilu berdasarkan hasrat oligarki kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa ini fakta-fakta seperti ini kita lupa, kita bantah, kita belakangi dia, baru kita bicara soal seolah-olah bahwa pemilu itu nanti konstitusional. Lah, pemilu itu kan hasil desain survei itu, hasil giringan opini di media, lalu membicarakan ada 10 lembaga survei, lalu mulai tampil di media massa, di televisi, lalu menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa yang akan menang ini, karena kita sudah survei begini. Kan begitu. Nah, itulah kemudian Pak Min bertanya, di mana etika bernegara kita, etika berbangsa kita? Ya, etika berbangsa kita hancur akibat dari pola pencitraan politik, mobilisasi opini sepihak oleh kekuatan modal yang diinstrumenkan oleh lembaga survei atau oleh segelintir intelektual yang menginginkan calonnya menangkan pilpres atau memenangkan kekuasaan baik di eksekutif maupun di legislatif. Begitu. Jadi
Kita harus terima kenyataan fakta-fakta itu dulu. Masa kita mau tidak jujur dengan fakta itu? Kita ini marah-marah soal oligarki, kita marah-marah soal kualitas pemilu, kita marah-marah soal macam-macam yang terjadi akibat ketidakbecusan kita dalam mengelola demokrasi. Ada presiden threshold yang kita marah karena terlalu 20% tidak 0% saja. Nah, sekarang tawaran penundaan pemilu dicurigai ada elit yang ini kan kesempatan bisa dimanfaatkan sebaiknya untuk kita bawakan perdebatan ini ke lembaga negara yang sah. Satu, yang kedua ada mekanisme lain yang bisa dibangun, disepakati untuk menyalurkan semua itu sehingga sah secara konstitusional dan bisa memperbaiki perpolitikan kita, pemilu kita, dan peran dan fungsi partai, sehingga kita bisa melahirkan satu kelembagaan negara, satu bentuk kekuasaan yang memang demokratis yang kita inginkan. Tidak ideal demokrasi, tapi minimal mendekati itu. Kita bisa mencegah oligarki, kita menciptakan kedaulatan bernegara, kemandirian bangsa dalam berpolitik. Kan seperti itu. Ini kesempatan emas. Kebetulan ada COVID, ekonomi kita lesu, walaupun COVID itu melandai, tapi kan tidak ada jaminan 2024 tiba-tiba ada pengumuman COVID lagi. Lalu siapa yang mau menyatakan itu? Kalau terjadi konflik elit seperti sekarang dengan jumlah partai yang ekstrim ini, yang mau mengaturnya bagaimana? Kalau 2024 tiba-tiba ada COVID lagi, kan susah. Mestinya sekarang ini harus kita persiapkan. Jadi saya mengatakan begini Pak Min, penundaan pemilu itu adalah ekspektasi pemerintah dan partai politik. Nah, oleh pihak oposisi menganggap itu sebagai justifikasi. Penundaan pemilu adalah justifikasi, seolah-olah itu adalah bagian dari keinginan untuk mempertahankan kekuasaan 3 periode lah, macam-macam dan seterusnya. Nah, saya kurang sepakat itu. Saya ingin melihat itu objektif saja, dan kesempatan yang saya sampaikan tadi, dialektika kita bernegara untuk menemukan demokrasi yang sehat. Dan itu bagian dari cara kita mengedukasi warga bangsa atau menjalankan proses demokratisasi. Nah, itu yang paling penting, sehingga kita menemukan etika bernegara kita. Kita tidak tahu sekarang demokrasi kita ini etikanya di mana. Kita sendiri yang menginginkan demokrasi itu, tapi kita membantai kehidupan etika bernegara tanpa kita sadar bahwa kita sudah membantainya lewat omongan kita, lewat hasrat kita berkuasa, dan seterusnya. Nah, seperti itu Pak Min. Jadi memang kita bisa menyatakan kondisi-kondisi sekarang ini harus dibaca seperti yang Abang sampaikan tadi, bagian daripada peluang besar Bang ya. Tentu itu kita berharap terhadap elit-elit atau yang merasa elit dan mungkin mengklaim dirinya elit di negeri ini, agar mampu memiliki jiwa berbangsa, karena yang bisa memahami seperti yang Abang sampaikan itu tentu menurut saya harus manusia yang sudah punya jiwa berbangsa. Nah, kalau tidak mungkin Bang akan susah, karena seperti yang Abang katakan, etika berbangsa kita, nasionalisme kita ini sudah hancur gara-gara kita berlomba-lomba secara semangat berlebihan untuk meraih kekuasaan. Nah, kalau umpama Bang kita melihatnya fakta dan kondisinya seperti suasana sekarang ini, sebenarnya ini Bang, seperti yang Abang paparkan tadi, apakah ini bagian yang bisa kita katakan bahwa situasi sekarang ini juga menjadi ukuran kualitas daripada elit yang ada di negeri ini? Karena kan yang ada hari ini sudah
sudah ini juga yang membicarakan aturan-aturan berbangsa yang kemudian saling sudah saling terjadi pro kontra ini, Bang. Jadi dari proses dialektika alam ini, apa kira-kira, Bang, yang patut dan harus dilakukan para elit politik, terutama partai politik yang punya kewenangan karena memiliki anggota DPR itu? Apa yang baiknya dilakukan dalam menyongsong suasana kehidupan global seperti yang Abang katakan tadi? Bukan hanya Indonesia sebenarnya kalau kita bicara yang mengusulkan soal itu. Apa kira-kira, Bang, artinya yang terbaiknya seperti apa formulasi yang harus dilakukan? Iya, kalau kita bicara ideal, Pak Min, partai-partai politik tentu harus berada pada pikiran jernih dulu. Mereka harus bisa melihat keadaan-keadaan global, dan keadaan-keadaan global itu berpengaruh terhadap keadaan-keadaan dalam negeri. Nah, itu mereka harus lihat dulu supaya mereka bisa berpikiran jernih atau bisa menemukan kejernihan dalam melihat situasi bangsa, masalah bangsa ini, masalah negara ini. Jadi mereka tidak boleh berada pada situasi kepartaian semata, keadaan motif-motif partai, tujuan-tujuan partai. Mereka harus sama-sama melihat tujuan-tujuan negara ini, tujuan-tujuan konstitusi ini. Lah kalau keadaan global seperti ini, ekonomi kita sedang morat-marit akibat pandemik ini dari 2019-2020 sampai sekarang ini. Ini kan mestinya partai yang terdepan untuk mengungkapkan ini, keadaan-keadaan ini, sehingga rakyat mengerti keadaan negara kita ini. Yang kedua, mereka yang sebagai pendukung partai pendukung partai itu juga harus dalam posisi yang paling terdepan menjelaskan keadaan-keadaan bernegara ini. Dan itu porsi terbesar di media, mau di media sosial kayak mau di media televisi kayak media publik. Yang intinya mereka dengan hati jernih, dengan pikiran jernih menjelaskan keadaan-keadaan bangsa ini. Nah, dari situ baru membangun sebuah pikiran bersama untuk menemukan resonansi, esensi apa yang mau dilakukan nih menghadapi 2024. Nah, kalau keadaan negara seperti ini, rakyat negara kita itu dalam keadaan seperti ini. Nah, kira-kira kalau 2024 ini kalau seperti ini masih bertahan, kelusuan ekonomi masih terus kita alami, lalu pandemik ini belum bisa dipastikan apakah nanti hari ini berakhir, apakah tahun 2023 ini akan muncul atau 2024 ini akan muncul, ya belum tahu. Lalu kira-kira bagaimana? Nah, itu disampaikan dengan pikiran jernih mereka, pikiran otentik mereka, pikiran independen mereka sebagai warga bangsa. Jadi melepas semua embel-embel dulu kepartaian. Nah, saya kira itu yang lebih penting. Nah, baru di parlemen itu mereka harus duduk untuk fokus kepada perbaikan keadaan-keadaan bangsa. Kalau mereka tidak mampu perbaiki, kan mereka harus terima kenyataan. Kalau kita tidak mampu selesaikan keadaan bernegara kita ini sampai tahun 2024, nah, kita kan tinggal menyatakan, partai maksud saya menyatakan kepada publik, ya ternyata 2024 kita tidak bisa pemilu. Nah, kita harus ambil pilihan ini sebagai bagian tanggung jawab kita untuk menyelamatkan keadaan ekonomi bernegara dan keadaan berbangsa kita ini. Kan begitu. Jangan lupa Pak Min, kita ini sistem presidensial, tetapi prakteknya itu parlementer. Kenapa parlementer? Karena semua partai, hampir semua sebagian besar partai punya perwakilan di pemerintah sebagai menteri. Iya kan? Nah, sehingga tanggung jawab bernegara, yang saya bilang tadi, kejernihan bernegara harus dikedepankan. Gitu. Itu yang pertama. Nah,
Yang berikut Pak Min, kita kan punya pengalaman masa lalu tahun 1997 kita pemilu, lalu kemudian 3 tahun kemudian tahun 99 kita pemilu lagi. Nah, kita kan pemilu tidak sah sebenarnya karena dia melanggar konstitusi. 3 tahun saja pemilu, konstitusi menyatakan 5 tahun pemilu. Tapi kita paksa karena desakan masa satu reformasi, MPR tidak dibubarkan, DPR tidak dibubarkan, yang turun hanya Presiden Soeharto, lalu ganti Habibie dipaksa untuk pemilu 99. 3 tahun saja pemilu. Nah, kan pemilu itu inkonstitusional. Nah, artinya produk amandemen pertama, amandemen kedua, ketiga, dan seterusnya, itu produk. Kalau kita mau menggunakan kacamata historis itu ya inkonstitusional. Nah, ya seperti Pak Min bilang, lah orang-orang ini sendiri yang berjuang menciptakan demokrasi langsung hari ini, yang terbentuk kemarin dari 2024, yang dipersiapkan dari tahun 2022, 2000-an, lalu kemudian hari ini mereka lagi yang kemudian bantah lagi kan. Dan mereka menganggap bahwa pemilu kita ini sudah bagus gitu loh. Pemilu kita ini sudah reguler, sudah regulatif, berjalan bagus 5 tahunan tanpa cacat. Padahal mereka bikin YouTube, mereka bicara kualitas presiden, kualitas pemilu buruk. Itu yang saya ulang tadi. Coba Pak, kita coba buka YouTube itu. Jadi tidak jujur. Nah, artinya itu yang harus saya terkait dengan Pak Min pertanyaan, maka partai politik harus jujur dan jernih. Ya, jangan memaksa diri untuk keinginan berkuasa. Mohon maaf karena partai-partai politik sudah punya calon kan Pak Min, sudah punya bakal calon presiden kan. Nah, kalau sudah punya itu kan artinya mereka akan tidak jujur bicara soal keadaan bangsa. Pasti biar buruk mereka bilang keadaan baik-baik saja karena mereka menginginkan pemilu 2024. Nah, kalau pemilu 2024 tidak ada uang, lalu gimana? Nggak ada anggaran negara. Jadi, nah, itu kan yang harus dijawab. Itu contoh saja Pak Min. Ya, ini yang menarik bahwa kira-kira kalau kondisi 2024 itu, ini kita tidak bicara soal pro dan kontra kita Bang ya. Kita bicara secara umum, secara pengetahuan dan kalkulasi kita sebagai elit yang tidak populer. Ya, kira-kira kalau seperti itu gimana? Mungkin bagusnya Bang, segmen berikutnya kita coba bicara soal skenario kalau terjadi seperti itu. Ini saya kira bagian daripada pemahaman kebangsaan kita yang tadi kita sudah jelaskan, etika bernegara, kemudian tentu itu juga bagian dari nasionalisme bangsa kita, bagian daripada ruh nasionalisme bangsa kita yang seperti Abang katakan harus kita memahami seluruh dialektika yang terjadi itu dan meletakkannya menjadi posisi untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa ini. Tetapi kayaknya Bang yang seperti itu, seperti yang Abang katakan tadi, karena sudah punya calon presiden, siapa tahu juga yang calon presiden ini juga sudah marah-marah di partai politik yang sudah mungkin ada nih perjanjian Bang kan, bahwa waduh itu yang susah ini Bang kayaknya. Dana survei sudah turun kan begitu Bang kan, strategi sudah disusun, lalu mau ditunda, yang punya partai juga bingung, jangan sampai 2024 sudah pemilihan ketum baru, saya juga bukan ketum. Ini memang kita Bang, persoalan berbangsa kita ini sudah sulit, kita mau mencari seperti yang Abang sampaikan. Di sini diuji ini sebenarnya Bang, para elit-elit politik, elit nasional yang hari ini mengklaim diri, di sini kita uji jiwa berbangsanya. Di sini kita tunggu. Nah, untuk penutupnya Bang, mungkin saya kira
kita akhiri dari statement abang tadi. Kira-kira 2024 kalau tidak ada uang, apakah kita harus menjual apa kira-kira bang ya? Mungkin kita jual juga gunung-gunung yang tinggi ini. Kalau bisa disewakan ke negara lain, dikontrakan untuk dikelola pariwisata, mungkin ada juga solusi begitu, enggak apa-apa juga bang ya. Atau kita tawarkan Banda Naira di Maluku sana, dikontrakan dulu ke negara lain berapa tahun, ya kan? Jadi saya kira bang, terima kasih banyak. Ini segmen berikutnya kita coba mengurai secara tuntas dan mengajak seluruh sahabat yang teman-teman sebangsa setanah air yang menyaksikan ini untuk kita coba menghabiskan waktu kita, kita ajak untuk bertukar pikiran lah bang. Oke bang, saya kira cukup. Terima kasih banyak bang. Sampai kita jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.